Kepada titik persoalan tadi, kalian itu adalah orang yang selalu memprotes ajaran Yesus. Yesus mengajarkan nyembah ibadah hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yesus mengajarkan untuk mengharamkan babi, kalian makan semua itu. Andaikan kapal selam bisa kalian makan juga itu kapal selam. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah, kalian rubah semua ajaran Yesus, menyembah juga kepada Yesus. Itulah kalian, umat yang senantiasa bangga, padahal dia tidak sadar bahwa ajarannya sesungguhnya berasal daripada ajaran yang murni muncul karena protes terhadap ajaran Yesus. Kamu belajar lagi, ya belajar Pak, yes belajar, jangan gila permanen. Enggak cuma kapal Bang, mungkin kalau misalnya pesawat dia makan bulan, mereka itu ibaratnya nih ya, makan kacang dengan kulitnya, nggak dikupas, keselak akhirnya. Ya itulah mereka. Dikatakan larangan malah dilakukan, dikatakan kewajiban malah ditinggalkan. Itulah mereka. Iya, mereka diceritakan oleh Al-Quran. Mereka ini adalah setan dalam rupa manusia. Jadi setan itu ada dua, satu dari golongan jin, yang satu dari golongan manusia. Setan dari golongan jin itu membisik di dalam kalbu manusia. Setan dalam golongan manusia bukan membisik, tapi berkata-kata langsung untuk bagaimana mempelesetkan ajaran para nabi agar manusia itu terjerumus ke dalam kesesatan, menyembah kepada ciptaan Tuhan berupa nabi. Nah inilah mereka. Mereka ini adalah iblis dari golongan manusia. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Baqarah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ulaika ashabun nar. Dan orang-orang kafir itu adalah para walinya, yaitu taghut. Udah dijelaskan pula. Salam satu Tuhan. Kami orang Kristen dibilang protes, kami itu mengimani apa yang tertulis. Mesias itu datang, ya sudah tertulis. Mesias itu ada, Mesias itu akan datang dan sudah datang. Kami tidak protes, ya. Anak-anak itu udah datang, iya kan? Protes apanya kami? Kami malah nggak protes. Kok protes sih, gimana? Ya, Tuhan kami itu roh, ya. Tuhan kami itu roh. Manusia Kristus itu hanya dipergunakan, dipakai, diambil, ya, mengambil rupa manusia, maka dibilang seperti itu. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan itu roh. Makanya, ya, harus belajar dulu, ya, sama orang Kristen kalau mau tahu itu tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang datang ke dunia, ya. Tuhan yang datang ke dunia itu kan diprotes-protes sama orang Islam itu, ya. Orang Yahudi juga sebagian protes, nggak setuju. Karena kenapa? Rabi-rabi Yahudi ahli Taurat itu tidak percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Orang Kristen itu nggak protes, malah mengimani. Kok protes sih? Mesias itu sudah datang, ya. Mesias yang sudah diberitahukan akan datang sudah datang. Kok dibilang kami protes? Kami malah mengimani, dibilang protes. Justru kalian yang protes itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di langit yang mengutus Yesus. Apakah Anda mengimani itu? Bahwa Yesus dikenal hanya sebagai utusan. Apakah Anda mengimani itu atau Anda protes? Coba, Yesus itu hanya dikenal sebagai utusan atau Yesus itu dikenal lebih dari utusan? Jawab. Manusia Kristus itu, ya, itu utusan, memang utusan, ya, memang utusan. Yang mengutus manusia Kristus itu siapa? Tuhan yang ada di dalam dirinya. Roh Tuhan itu ada di dalam manusia Kristus itu. Makanya dibilang aku dan Bapa adalah satu. Paham nggak di situ? Nah,
Itu Anda sudah mengatakan Yesus itu adalah utusan. Terus kemudian kenapa bisa menjadi Tuhan? Yesus itu kan utusan, dia manusia. Lantas kenapa Anda tuhankan? Coba, Anda memprotes ini secara langsung. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda bantah, tidak. Ya, apa yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Rohnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang saya katakan, Anda itu penyesat. Yesus itu menerangkan, Roh Kudus tidak datang kalau aku belum pergi. Berarti Roh Kudus tidak ada di dalam diri Yesus. Berarti roh yang ada di dalam diri Yesus itu bukan Roh Kudus yang adalah Tuhannya kalian. Yesus harus pergi dulu supaya Roh Kudus itu datang. Berarti yang ada bersama Yesus itu bukan Roh Kudus, tapi roh manusia. Nah sekarang, apakah Anda sadar bahwa Anda memprotes itu semua? Kristen itu adalah ajaran yang memprotes semua ajaran Yesus. Makanya ajaran Yesus itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Sadar nggak di situ Pak Yes? Roh Tuhan itu yang Tuhan, ya. Roh Tuhan yang di dalam manusia Kristus itulah yang Tuhan, ya. Kalau Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus sewaktu Yesus itu masih hidup, ya, Yesus itu melakukan segala sesuatunya secara langsung. Manusia Kristus itu, ya, ketika manusia Kristus itu sudah kembali kepada Bapa di sorga, ya, itu Roh Kudus yang menggantikan fungsi daripada Yesus, ya. Roh Kudus menginsafkan orang, menghibur, ya, menuntun. Nah itu fungsi Yesus manusia Kristus itu digantikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang secara langsung. Sebelumnya Yesus manusia itu, gitu loh. Manusia Kristus udah kembali, udah pulang ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, itu maksudnya apa? Dia setara. Itu setara. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu dia setara. Ya, ya Roh Kudus itulah yang mengambil alih fungsi Yesus ketika ada di dunia menjadi manusia Kristus itu. Manusia Kristus itu fungsinya diambil alih oleh Roh Kudus. Nah, Yesus yang adalah manusia itu jadi apa dia? Yesus itu kan manusia tuh, ya kan? Yesus itu manusia. Yang Tuhan adalah rohnya menurut ajaran pagan Anda. Sekarang sisi kemanusiaan Yesus itu sekarang ngapain? Menjadi Tuhan juga kan? Berarti kalian itu menuhankan manusia. Kalian itu protes terhadap ajaran Yesus. Yesus itu hanya utusan. Sekarang sisi kemanusiaannya mana? Yang utusan itu mana? Berubah kan menjadi Tuhan juga. Itu makanya aku bilang Kristen itu adalah pembangkang terhadap ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah engkau mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sang utusan juga sekarang sudah menjadi Tuhan. Benar gak? Anda terima gak itu? Bahwa sisi kemanusiaan Yesus itu kembali kepada Tuhan dan menjadi Tuhan? Atau Anda ingin mengatakan Yesus sekarang masih manusia? Ayo, sekarang saya gelitik otak Anda supaya Anda sadar bahwa kalian Kristen itu adalah ajaran yang memprotes ajaran Yesus. Silakan. Ya membangkang gitu justru kalian, justru kamu. Ya, Mesias itu sudah datang. Orang Kristen itu mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya, Taurat itu. Mesias itulah anak Allah, ya. Itu kau ini kayak itu kau yang memprotes, ya. Ya, Tuhan itu Maha Kuasa, ya. Jangan kau samakan, maksudnya jangan kau berpikir Tuhan itu dengan matematika logika, dengan logika. Ya, kau ini karena berlogika, ya, memahami Tuhan dengan logikamu, ya. Tuhan itu Maha Kuasa, Bob. Ya kan? Makanya beda kalau Tuhanmu itu, Tuhan SW itu kau pandang, kau pahami dengan logika. Karena apa?
Tuhan SWT itu tidak pernah melakukan mujizat, tidak maha kuasa, ya, cuma ngomong doang. Yang ngomong juga itu Jibril. Beda. Justru kalian yang protes. Nah, sekarang sisi kemanusiaan Yesus itu mana? Mana sisi kemanusiaan Yesus? Mana? Ayo, kan tadi saya sudah katakan, Tuhan yang benar itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesaya 43 nomor 10. Nah, sekarang Kristen muncul, memprotes itu dengan menciptakan Tuhan baru berupa manusia. Kamu katakan, yes, Yesus memang adalah manusia, tetapi roh yang ada pada dirinya itu adalah roh Allah. Sampai dikatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Oke, sekarang coba mana sisi kemanusiaan Yesus? Menjadi Tuhan juga kan? Siapa yang mengajarkan Yesus itu juga Tuhan? Sementara Yesus mengajarkan dirinya adalah manusia. Yesus mengatakan, mengenal aku sebagai utusan. Kok bisa kamu protes menjadikan Yesus itu Tuhan itu sendiri? Yang ngajarin kamu itu siapa, Pak? Coba terangkan kepada saya. Sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ya. Sudah tidak seperti manusia, seperti kayak kita lagi, ya. Tuhan Maha Kuasa, ya, itu sudah menjadi tubuh kemuliaan, ya. Tubuh kemuliaan. Beda dengan dirimu dan juga dengan Muhammad, ya. Tubuh kemuliaan daging itu tuh sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Wah, itu kemahakewasaan Tuhan, ya. Kau tidak akan mampu, tidak akan sanggup memahami itu, tubuh kemuliaan itu, ya. Makanya jangan berlogika kalau memahami Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tadi kau tanya mana manusianya itu sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan, kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya dia setara, ya. Itu kan, cobalah. Kalian memprotes ajaran Yesus yang mengatakan dirinya hanyalah utusan. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti dia hanya utusan. Sekarang kamu menuhankan utusan dengan judul tubuh manusianya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang ajarin sopo? Yang mengatakan Yesus tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan itu siapa? Yesus. Mana? Buktikan. Yesus mengatakan dirinya itu manusia, anak manusia. Harus mengenal dia sebagai hanya manusia. Dikenal dia sebagai Mesias doang. Dikenal sebagai Nabi aja. Dikenal sebagai sosok penghibur bagi Bani Israel saja. Utusan Allah kepada Bani Israel saja. Seruannya dikenal hanya untuk Bani Israel saja. Nah, kamu menghancurkan semua itu dengan protes-protesmu. Dengan mengatakan, Yesus itu manusia. Tapi manusianya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper. Kapan Yesus mengajarkan itu? Ya, kamu jangan nipu-nipu lah. Ini bukti bahwa kamu memprotes semua ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian harus mengenal aku sebagai utusan Allah. Datang Kristen memprotes, oh tidak, kamu itu memang utusan, tapi tubuhmu sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Hahaha. Nyata kalian itu adalah orang yang anti terhadap ajaran Yesus. Sadar nggak? By the way, ini ajaran orang Kristen gak beda jauh sama ajaran orang Hindu tuh kan, menjelma begini begitu, dewa menjelma jadi Krishna, itu kan Tuhan menjelma jadi Yesus manusia. Aduh, gak beda jauh sih, sama ada menjelmanya gitu. Ya, kalau dewa-dewa itu nggak ada, itu hanya imajinasi doang. Dewa Siwa, Brahma, ya. Dewa-dewa itu emang manusia, mana ada? Nggak ada itu. Ya nggak ada, itu imajinasi aja itu setan itu. Emang jadi manusia, nggak ada. Coba kamu lihat di dalam kitabmu,
di dalam Kisah Para Rasul 11 tuh. Gimana kemudian penyembah-penyembah dewa ketika melihat Paulus bermujizat, dia katakan, inilah dewa. Ayo, inilah dewa yang menjelma menjadi manusia. Coba, jadi siapa yang selalu mengimani dewa-dewa menjelma manusia? Ajaran pagan. Lalu Paulus mengatakan yang menjelma menjadi manusia itu adalah Yesus. Sekarang kalian pengikutnya mengatakan Yesus yang manusia itu tubuh kemuliaannya sudah menjadi Tuhan. Ini ajaran dari mana kamu dapatkan? Sementara Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar hanya Allah. Dia hanya utusan. Kedudukannya sebagai utusan, mau seperti apapun judul yang kamu berikan kepada Yesus, Yesus tetap menyembah hanya kepada Allah. Terbukti kan kamu anti Yesus, anti ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan Allah satu-satunya Allah yang benar, dia bukan Allah, dia hanya utusan, kamu rubah lagi. Cari akal-akalan supaya Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Dengan cara apa? Tubuh manusianya sudah menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper. Itu makanya kamu harus sadar. Kristen itu adalah ajaran anti ajaran Yesus. Pahami itu. Nah itulah, kau tidak memahami tentang Tuhan orang Kristen, makanya kau protes-protes, ya. Tubuh kemuliaan sudah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ya. Nah, itu sudah final, memang seperti itu, ya. Nah, jadi aku bilang sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya. Kau protes, ya udah, silakan aja kau protes-protes. Itu ajaran kami, itu iman yang kami yakini, ya kan? Kalau kau ini kan hanya memprotes, wah, mencari-cari, ya, membuat retorika, narasi-narasi, omongan-omongan panjang. Tidak ada. Kristen itu sudah standar, ya, ajarannya sudah standar, ya, sudah lengkap, ya. Makanya kalau orang Kristen yang benar-benar Kristen itu tidak akan goyah sampai kapanpun, ya, termasuk saya. Siapa yang ngajarin bahwa tubuh manusia berubah menjadi tubuh kemuliaan? Tunjukkan dalilnya. Mana saya lihat? Ngibul, nipu, itulah kalian. Karena anti terhadap ajaran Yesus. Yesus hanya manusia. Berubah jadi manusia itu menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper, ajaran siapa itu? Arjuna hanya manusia. Rahmana cuma manusia, berubah dia. Rahma hanya dewa, berubah dia menjadi Arjuna. Ajaran siapa itu? Coba, siapa yang ngajarin kamu? Tubuh Yesus yang manusia itu yang dilahirkan Maria berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan artinya sama dengan Tuhan. Siapa yang ngajarin? Hayo, kamu itu ajaran anti terhadap ajaran Yesus. Yesus ngajarin apa, kamu ngajarin apa. Kerja kalian itu hanya memprotes ajaran Yesus. Yesus mengatakan dia hanya manusia, kamu protes lagi dengan akal-akalan. Oh, tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Nenekmu kiper dari abad keberapa dia ngajarin kamu seperti itu? Jawab. Makanya kau baca lagi Alkitab, ya. Kalau belum tahu tentang Kristen, kalau kau belum tahu tentang tubuh kemuliaan itu, berarti kau itu belum baca Alkitab, ya. Nah, kalau tidak tahu Alkitab dengan benar, jangan asal ngomong. Makanya, ya, ku bilang tubuh kemuliaan aja kau tidak tahu, berarti kau belum pernah baca itu tentang tubuh kemuliaan itu, ya. Makanya kau protes-protes. Justru karena saya paham kitabmu, dan karena itulah kamu mengitabkan kitabmu, saya tanya, tubuh kemuliaan yang ngajarin itu siapa? Kamu sosokan nutup diri. Oh, itu artinya kamu belum baca gospel. Kau sebut pula Alkitab, kitab kau itu. Itu artinya kamu belum baca gospel. Justru kalau kau paham, kau sudah pernah baca, kamu terangkan tubuh kemuliaan itu kayak mana. Supaya kamu sadar, Kristen itu adalah ajaran anti Yesus. Anti terhadap ajaran Yesus, itulah Kristen. Hari ini kamu harus sadar itu. Andai saja kamu dialog dengan saya dengan akal. Sayangnya kamu gak bawa akal. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa?
Ada dia mengajarkan menyembah kepada dirinya dengan alasan tubuh kemuliaan? Nggak ada kan? Nenekmu kiper itulah yang ngajarin kamu. Kemustahilan itulah yang ngajarin kamu. Sesuatu yang mustahil kau anggap sebuah fakta. Tubuh kemuliaannya berubah menjadi Tuhan. Nenekmu kiper, saya bilang. Ya, saatnya kamu sadar. Kalau sekiranya kamu masih bisa disadarkan. Kamu itu anti Yesus, kerjamu cuma memprotes ajaran Yesus. Sembahlah Allah, dialah Tuhan satu-satunya. Lah kamu nyembah kepada Yesus. Siapa yang ngajarin coba? Itu kan narasi-narasimu memprotes. Alkitab, gospel itu sama aja, sebutan aja kok, ya kan? Itu kan narasimu doang, retorika. Gospel, Alkitab, kau permasalahkan hanya sebutan doang. Ya, sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, sampai Yesus mengatakan, ya, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Tuhan yang mengutus aku. Ya, karena kenapa? Manusia tidak mampu melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan secara utuh, secara langsung itu dia mampus, modar, nggak sanggup manusia. Ya, makanya dia mengambil rupa manusia datang ke dunia. Ya, gitu loh. Ya, barang siapa melihat aku, melihat Tuhan. Pernah baca nggak itu ayat? Pernah baca nggak itu ayat? Barang siapa melihat aku, melihat Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus. Kenapa? Manusia tidak mampu melihat Tuhan yang seutuhnya. Ya, Allah yang seutuhnya itu manusia tidak mampu melihat. Kalau melihat itu mati, modar. Ya, makanya Tuhan itu datang ke dunia mengambil rupa manusia. Dan Yesus mengatakan, ya, melihat aku sama juga dengan melihat Tuhan. Pernah baca gak itu ayat? Alkitab dengan gospel beda lah. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Itulah kelemahan kalian sebagai orang yang menyembah manusia. Hal yang dahsyat kalian anggap itu bukan apa-apa. Hal yang bukan apa-apa Anda anggap itu suatu hal yang dahsyat. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Sementara kitab Anda itu bahasa Yunani. Ya, Biblos. Biblos bahasa Indonesianya apa? Buku-buku atau kumpulan buku. Kok larinya ke bahasa Al-Quran, Alkitab? Nenekmu kiper. Itu makanya ku bilang kalian itu suka nipu-nipu. Nipu diri sendiri, mematikan akal sehat, membuang logika. Itulah agama kalian. Nah sekarang Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat dengan Allah. Itu nenekmu yang mana yang ngajarin kamu? Yang mengatakan bahwa melihat Yesus itu sama dengan melihat Allah dalam arti kata melihat wujud Yesus sama melihat wujud Allah. Melihat Yesus itu yang dimaksud adalah ajarannya. Karena itulah kamu kenapa tidak melihat ajaran Yesus? Kenapa justru kamu protes kepada ajaran Yesus? Kamu lebih mengedepankan ajaran gereja yang menginginkan Yesus itu menjadi Allah, menjadi Tuhan. Ya, siapa yang melihat ajaran Yesus itu sama melihat ajaran Allah. Lah kamu justru tidak melihat ajaran Yesus. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah, kamu malah menyembah kepada Yesus. Siapa yang ngajarin? Oh, Yesus sudah nusul karena dia tubuhnya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kata siapa? Kata siapa manusia itu berubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan dan lantas kemudian dia menjadi Tuhan? Siapa yang ngajarin itu? Coba. Jadi kalau kamu mengatakan siapa melihat Yesus sama melihat Allah, berarti siapa yang meludahi mukanya Yesus sama meludahi dengan mukanya pencipta alam semesta. Disinilah errornya kalian ini. Inilah mengapa Al-Quran menerangkan kalian itu sehina-hinanya hewan, kalian itu lebih hina. Karena kenapa? Karena kalian memiliki akal, tetapi tidak pernah kalian fungsikan untuk mencari sang pencipta alam semesta. Mentok di ajaran gereja kalian itu. Menyembah manusia bernama Yesus dengan judul tubuhnya sudah menjadi tubuh kemuliaan. Ini makanya saya katakan, berulang saya katakan kepada sahabat Kristen, keberadaan saya adalah menyadarkan kalian untuk berhenti memprotes dan anti terhadap ajaran Yesus. Yesus hanya perlu dikenal,
berdasarkan ajaran dia sebagai Mesias, sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Lebih dari sana pasti sesat. Nah, kamu sudah melebih-lebihkan ajaran Yesus itu. Yesus menerangkan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kamu protes, tidak. Bukan kamu satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga itu adalah Tuhan yang benar. Inilah kegilaan kamu yang kamu tidak sadari. Ya, sekarang saya tanya samamu. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kamu protes itu dengan mengatakan menyembah Yesus itu juga adalah satu-satunya jalan kebenaran. Nah, sekarang yang ngejarin itu siapa? Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Yesus itu adalah sebuah kebenaran? Siapa? 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 Alkitab itu di Indonesia, ya. Orang Kristen itu tuh bukan seperti orang Arab Islam harus pakai bahasa Arab, ya. Kristen itu untuk bangsa-bangsa, untuk semua bangsa, untuk semua bahasa. Alkitab itu kan ditulis karena ini di Indonesia, ya. Ini karena di Indonesia, ya. Jadi kami orang Kristen itu no problem, ya. Alkitab, ya Alkitab ya udah, temen tulisan aja kok, ya. Nah itulah kalian protes lagi, protes lagi. Nah, itulah saya katakan bahwa agamamu itu menggiring kamu itu menjadi gila, menjadi penyesat. Hal yang sangat penting, yang sangat krusial kau anggap itu sepele. Alkitab itu bahasa Arab. Itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kamu beralasan, ini kan di Indonesia. Jadi gospel bisa lah menggunakan bahasa kata Alkitab. Nenekmu kiper, kamu pikir di Indonesia ini bahasa Arab? Sehingga kitabmu kau Arab-Arabkan gitu. Jadi nggak bisa nipu kalian itu. Disebut Alkitab biar ke Islam-Islaman. Apa tujuannya? Bukan karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gospel di Indonesia kan, Biblos di Indonesia kan, itu adalah buku-buku atau kumpulan buku. Jadi jangan kau coba menipu di sini. Biblos itu diterjemahkan menjadi Alkitab itu bukan karena faktor kesengajaan, faktor tidak sengaja, tapi memang itu adalah sebuah kesengajaan agar orang Indonesia tertipu menganggap bahwa gospel itu adalah firman Allah, sehingga ke Islam-Islaman disebut Alkitab. Harusnya kamu itu punya malu gitu loh. Theos dirubah lagi menjadi Allah, ya apostolos dirubah lagi menjadi rasul. Apa tujuannya? Untuk nipu, untuk menggait, untuk menjaring, ya, orang-orang yang lemah iman terhadap Islam kemudian menganggap bahwa kebenaran ada dalam ajaran kalian. Kembali kepada titik persoalan tadi. Kalian itu adalah orang yang selalu memprotes ajaran Yesus. Yesus mengajarkan nyembah ibadah hari Sabtu, kalian rubah menjadi hari Minggu. Yesus mengajarkan untuk mengharamkan babi, kalian makan semua itu. Andaikan kapal selam bisa kalian makan juga itu kapal selam. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah, kalian rubah semua ajaran Yesus, menyembah juga kepada Yesus. Itulah kalian, umat yang senantiasa bangga, padahal dia tidak sadar bahwa ajarannya sesungguhnya berasal daripada ajaran yang murni muncul karena protes terhadap ajaran Yesus. Kamu belajar lagi, ya belajar Pak, yes belajar, jangan gila permanen. Enggak cuma kapal bang. Mungkin kalau misalnya pesawat, dia makan pula. Mereka itu ibaratnya nih ya, makan kacang dengan kulitnya, nggak dikupas, keselak akhirnya. Ya itulah mereka. Dikatakan larangan, malah dilakukan. Dikatakan kewajiban, malah ditinggalkan. Itulah mereka. Iya, mereka diceritakan oleh Al-Quran. Mereka ini adalah setan dalam rupa manusia. Jadi setan itu ada dua. Satu dari golongan jin, yang satu dari golongan manusia. Setan dari golongan jin itu membisik di dalam kalbu manusia. Setan dalam golongan manusia bukan membisik, tapi berkata-kata langsung.
untuk bagaimana memplesetkan ajaran para nabi agar manusia itu terjerumus ke dalam kesesatan, menyembah kepada ciptaan Tuhan berupa nabi. Nah, inilah mereka. Mereka ini adalah iblis dari golongan manusia. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Baqarah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Ulaika ashabun nar. Dan orang-orang kafir itu adalah para walinya, yaitu taghut. Udah dijelaskan pula itu. Yang mana taghut atau jenisnya makhluk-makhluk itu mengajarkan kepada kesesatan. Memang benar apa yang Anda katakan, memang benar, Mas Bro, betul sekali itu. Mereka itu sukanya menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kita disuruh untuk membaca itu agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari dua orang itu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini seirama dengan apa yang diterangkan di dalam kitabnya mereka sendiri loh Bang. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau kita teropong dalil ini, satu-satunya yang pernah mengaku bapak di dalam kitabnya orang Kristen itu adalah Paulus. Akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Lalu di dalil ini dikatakan, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis ini. Fakta hari ini teman Kristen itu melakukan prosesi ibadah terkait dengan apapun prasangkaan mereka terhadap Yesus, pembangkangan mereka terhadap Yesus, itu muaranya tertuju kepada keinginan-keinginan Paulus. Mereka semua melakukan prosesi ibadah itu berdasarkan apa yang dipesan oleh Paulus kepada mereka. Nah, bapak mereka ini, kata dalil dalam Yohanes 8:44, dialah bapak kamu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, Paulus itu sebelum menjadi Paulus itu bernama Saulus. Dia menjadi pembunuh murid-murid Yesus, kemudian mengaku bertaubat, berubah nama menjadi Paulus. Lalu dikatakan dari sejak semula tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, Paulus ini dari sejak awal memang dia tidak pernah mengajarkan kebenaran itu seperti apa, tiba-tiba muncul mendirikan sebuah agama bernama Kristen. Ini berkesesuaian dengan kitab yang ada di dalam keimanan mereka. Lalu kemudian contoh yang diinginkan kemudian oleh iblis yang adalah bapak mereka itu diajarkan kepada murid-muridnya bagaimana kemudian penyembahan itu terhadap Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Mereka mempertontonkan seperti yang saya katakan tadi di dalam Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6 kalau nggak salah. Bagaimana kemudian ada orang yang kerasukan iblis yang datang menyembah kepada Yesus. Iblis masuk merasuki jasad seseorang, kemudian jasad seseorang itu karena pengaruh iblis yang ada dalam dirinya, dia datang sujud menyembah kepada Yesus. Artinya bahwa yang datang sujud menyembah kepada Yesus itu di dalam dirinya ada iblis. Seperti itu Bang. Oke, demikianlah perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen. Semoga umat Islam di seluruh dunia selalu diberikan kesehatan dan ditetapkan iman Islam dan dihindarkan dari kemurtadan oleh kaum kafir. Dan apabila ada kritik atau saran, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.